mulai penelitian itu. Ya, yang pertama adalah penelitian eksplorasi, ya bertujuan menggali ya bagaimana keadaan fenomena di lapangan. Kemudian yang kedua deskriptif, yaitu menggambarkan. Lanjutan dari deskriptif seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan analitik, artinya kita sudah bermain tidak hanya dari 1-2 variabel, tapi variabel yang sudah kita lihat itu sangat banyak, ya multiple variabel, sehingga kita bisa menganalisis bagaimana hubungan, bagaimana relasi ya hubungan antar satu variabel dengan variabel lain, sehingga kita bisa melakukan analisis ya terhadap banyak variabel yang kita dapatkan. Dan yang terakhir itu adalah yang bersifat eksperimental, ya artinya kita sebagai peneliti sudah melakukan intervensi kepada responden. Ya, paham ya sampai di sana? Untuk tujuan riset ini atau tujuan penelitian ini, paham ya? Oke, nanti kalau seandainya saudara ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ya silakan langsung ditanyakan ya. Tidak perlu menunggu saya selesai menyampaikan slide demi slide, tetapi ketika saudara misalnya ya rasanya kok di lapangan tidak seperti itu Pak, ya boleh kita berdiskusi sehingga saudara bisa benar-benar memahami ya bagian penelitian ini dengan sangat baik ya, karena memang ketika konsep ini tidak saudara bisa kuasai dengan baik, itu akan ada permasalahan ketika kita melakukan penelitian ya, terutama dalam tahapan-tahapan riset ya, mulai dari mungkin mencari masalah ya, kemudian bagaimana mengumpulkan data penelitian ya, melakukan pengolahan data ya, kemudian juga melakukan analisis data. Seterusnya nanti kita bisa melakukan interpretasi atas data yang kita sudah kumpulkan, yang kita sudah olah, dan yang kita bisa interpretasikan. Ya, jadi mohon nanti kerjasama saudara semua ya untuk bertanya ya. Jadi semakin banyak saudara bertanya, itu sebenarnya semakin banyak menggali ya kajian-kajian riset ini secara lebih baik ya, lebih detail ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat kepada saudara ya, kepada semua untuk bisa melakukan riset dengan baik nanti ya. Oke ya, mudah-mudahan ya di bagian awal itu paham ya tujuan dari penelitian. Sekarang ketika kita melakukan penelitian ya, itu ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan sebuah karya. Artinya kita mengumpulkan data itu ada pendekatan yang bisa kita lakukan. Di antara pendekatan yang bisa kita lakukan itu ada dua ya. Yang pertama dikenal dengan pendekatan cross section ya. Cross section ini biasa kita kenal dengan istilah potong lintang ya. Yang kedua itu adalah pendekatan longitudinal ya. Jadi ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan riset ini ya, atau penelitian ini. Yang pertama dikenal dengan cross section ya, atau potong lintang. Yang kedua adalah longitudinal ya. Bagaimana nanti cross section dan bagaimana potong lintang itu nanti ada jabaran di bawahnya ya. Kemudian ketika kita melakukan research ya atau penelitian itu, maka keterlibatan kita sebagai peneliti itu bisa dalam beberapa kategori ya. Yang pertama, keterlibatan kita itu dikenal dengan keterlibatan secara observational ya. Observational itu artinya kita sebagai peneliti langsung mengamati responden ya. Ketika kita melakukan pengamatan langsung kepada responden, maka kita sebagai peneliti bertindak sebagai orang utama melihat bagaimana fenomena yang ada di lapangan ya. Saya contohkan ini. Ketika kita ya di penelitian ya melakukan pengamatan kepada suatu kasus di rumah sakit secara klinis ya, maka kita sebagai peneliti itu bertindak sebagai observational, langsung mengamati responden. Bagaimana keadaannya, kemudian apa tahapan-tahapan yang terjadi ketika dilakukan mungkin suatu intervensi atau suatu kuesioner yang disebarkan kepada responden dalam bentuk angket, borang wawancara dan lain sebagainya, itu langsung kita amati ya. Jadi kita sebagai peneliti bertindak sebagai observational. Yang kedua, kita juga bisa bertindak sebagai interventional ya. Jadi di samping mengamati, kita juga bisa bertindak sebagai orang yang memberikan intervensi kepada responden ya. Kita bertindak sebagai orang yang memberikan perlakuan langsung kepada responden. Jadi ketika keterlibatan kita sebagai observational maupun sebagai interventional, maka biasanya kita sebagai sebagai peneliti adalah orang utama ya, sebagai penghasil data primer ya, orang yang yang mengumpulkan data utama, sehingga semua yang kita amati, semua yang kita intervensi nanti bisa kita jabarkan dengan sangat baik.
baik itu sebagai observational maupun sebagai interventional, maka kita sebagai peneliti menggunakan kuesioner penelitian. Jadi tolong diingat ya. Jadi sebagai observational berarti kita menggunakan kuesioner penelitian untuk bisa mengamati responden. Jadi kita ada acuan bagaimana cara kita mengamati responden. Maka instrumen yang kita lakukan juga dinamakan dengan kuesioner. Ya, kuesioner penelitian dalam bentuk observational. Ya, sebagai intervensional juga seperti itu ya. Ketika kita melakukan intervensi kepada responden, maka kita juga menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Ya, jadi baik itu dalam bentuk observational maupun sebagai intervensional, kita sebagai peneliti menggunakan kuesioner penelitian. Paham ya? Jadi tolong dipahami ya, tolong dipahami kita sebagai peneliti itu ya sewajarnya atau sebaiknya adalah kita menggunakan ya intervensi yang kita lakukan atau observasi yang kita lakukan menggunakan kuesioner penelitian sehingga observational maupun intervensional yang kita lakukan itu terarah ya. Begitu. Paham ya? Pak. Ya, oke. Ya. Izin saya, Pak. Ya, silakan. Berarti kita kalau sebagai peneliti ini kita jadi observational sama interventional ini itu berhubungan ya Pak? Misalnya kita nggak bisa jadi observer aja, kita nggak bisa jadi intervensional aja gitu Pak. Jadi begini ya. Jadi dia harus saling berhubungan ya Pak? Bukan ya, jadi sebenarnya keterlibatan kita ketika kita misal ya melakukan penelitian yang bersifat analitik misalnya ya, jadi kan tadi sudah kita katakan tujuan riset itu ada 4 ya. Ketika kita melakukan ingin melakukan tujuan penelitian untuk bersifat yang analitik misalnya, maka sebenarnya kita itu bertindak sebagai observational ya. Kenapa? Karena kita ingin semua yang kita lihat di lapangan, responden yang menjadi target kita untuk mengumpulkan data, dapat kita amati mulai dari awal sampai akhir. Ya, maka kita sebagai sebagai peneliti yang mempunyai tujuan untuk analitik, kita sesungguhnya pada saat itu melakukan keterlibatan kita sebagai observational, ya, kalau di analitik. Tetapi kalau dia bersifat eksperimental misalnya tujuan penelitian kita, maka kita sebagai peneliti itu bertindak sebagai orang yang melakukan intervensi. Ya, keterlibatan kita dinamakan dengan intervensional. Ya, kalau seandainya ketika kita melakukan intervensi kita juga mengamati, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi kalau seandainya penelitiannya adalah penelitian tertinggi ya di dalam penelitian itu adalah penelitian eksperimental, bisa saja kita sebagai peneliti bertindak sebagai orang yang melakukan intervensi dan juga kita juga bisa bertindak sebagai orang yang melakukan pengamatan observational seperti itu. Ya, jadi semakin tinggi tujuan penelitian, maka kegiatan kita sebagai peneliti biasanya semakin dalam ya, semakin banyak seperti itu. Yang bertanya tadi siapa? Saya nggak bisa lihat namanya ini. Radis Pak. Oh Radis, oke. Nah begitu ya Radis ya. Nah jadi. Oke Pak. Berarti dia tergantung tujuan dari si peneliti ini Pak. Ya, tujuan sebagai peneliti. Kalau dia tujuan penelitiannya bersifat observational, bersifat sebagai eksplorasi misalnya, itu biasanya kita sebagai peneliti itu bertindak sebagai orang yang mengobservasional. Ya, kenapa? Kita akan menggali nanti secara lebih dalam bagaimana keadaan di lapangan. Maka kita sebagai peneliti bersifat sebagai observasional. Maka pendekatan penelitiannya adalah observasional. Seperti itu. Oke ya, Pak, terima kasih ya. Pak. Silakan ya, kalau seandainya masih ada pertanyaan ya. Nggak perlu kita itu menyelesaikan semua materi itu semua ya, tetapi akan lebih baik ketika saudara bisa memahami ya poin demi poin atau key point ya dari riset itu akan lebih baik ya, ketimbang saya sampaikan seluruh materi tetapi saudara tidak pahami ya sama sekali seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada Pak, cukup Pak. Oke, cukup ya. Kalau cukup ya berarti ya di dalam keterlibatan penelitian itu tentu kita juga harus melihat bagaimana lokasi penelitian ya. Maka secara
general, secara umum ada dua tempat penelitian itu. Ya, yang pertama lokasi penelitian itu kita kenal dengan lokasi klinik ya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kita melakukan riset di rumah sakit ya, kita melakukan riset di klinik ya, kita melakukan riset misalnya di puskesmas ya, yang mempunyai rawat inap misalnya, maka itu dikatakan dengan lokasi penelitian yang bersifat klinik ya. Yang kedua, ada lokasi penelitian yang tidak bersifat klinik, tetapi dia bersifat komunitas misalnya. Ya, misalnya dia berada di masyarakat, ya, di lapangan, ya, di wilayah kerja puskesmas, ya. Maka lokasi penelitian seperti itu dinamakan dengan lokasi penelitian yang bersifat komunitas, ya. Jadi dia di lapangan, ya, di masyarakat langsung, ya, misalnya saudara melakukan penelitian tentang bagaimana hubungan pengetahuan ibu atau pengetahuan masyarakat tentang PHBS misalnya, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, saudara lakukan misalnya di wilayah kerja puskesmas A misalnya, maka wilayah kerja puskesmas A itu dinamakan dengan lokasi penelitian yang bersifat komunitas, ya, di lapangan, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita coba lihat ya, bagaimana pendekatan itu bisa dilihat ya dari dua sisi ya. Yang pertama cross section saya bilang tadi ya. Cross section itu adalah penelitian dengan pengamatan sesaat ya. Ingat ya, kebanyakan saudara melakukan penelitian seperti ini nanti ya. Penelitian dengan pengamatan sesaat ya, atau dalam suatu periode tertentu. Dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Ya, jadi kalau saudara biasanya melakukan penelitian yang bersifat cross-sectional ini, maka biasanya kita sebagai peneliti hanya datang ya ke tempat kita melakukan riset itu hanya satu kali. Ya, saudara datang satu kali ya, misalnya penelitian ini bersifat korelasional misalnya, ya, maka saudara datang ke responden itu hanya satu kali, kemudian saudara ambil data setelah itu selesai. Ya, itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat cross-sectional, ya, di mana penelitian dengan pengamatan sesaat ya, atau dalam suatu periode tertentu, dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian, ya, itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat cross-sectional, ya. Nah, tolong dipahami ya. Penelitian cross-sectional itu ya adalah penelitian yang dinamakan juga dengan penelitian potong lintang ya, atau penampang melintang, atau yang bersifat transversal ya. Biasanya untuk penelitian yang bersifat cross-sectional ini dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi ya. Ketika kita mau menggali bagaimana keadaan masyarakat ya, kita datang ke sana kemudian kita eksplorasi, tapi kita hanya datang satu kali ke sana ya. Atau saudara juga melakukan penelitian bersifat deskriptif misalnya. Saudara ingin menggambarkan bagaimana gambaran terhadap masing-masing variabel ya, satu atau dua variabel ya. Ingin melihat bagaimana kajian tentang pengetahuan responden misalnya ya. Gambaran pengetahuan ibu tentang apa gitu ya, tentang A, tentang B, tentang C, itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat deskriptif ya. Maka penelitian seperti ini juga dinamakan dengan penelitian yang bersifat cross-sectional. Ya, artinya kita hanya mengamati sesaat, ya, atau dalam suatu periode tertentu, dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Ya, itu dinamakan dengan cross-sectional. Atau barangkali analitik ya, yang lebih dalam ya, banyak variabel, tetapi tetap saudara datang ke tempat lokasi penelitian itu hanya pada saat tertentu, ya. Pengamatan hanya dilakukan satu kali misalnya, itu dinamakan dengan cross sectional ya. Tetapi variabelnya banyak ya, nggak jadi masalah ya. Dan dari sekian banyak variabel nanti saudara lakukan analitik, misalnya lihat bagaimana hubungannya ya, lihat bagaimana faktor-faktornya misalnya, maka itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat analitik. Paham untuk cross sectional? Paham, Pak. Oke ya. Pak. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Bagaimana sebenarnya kita melakukan pemilihan rancangan penelitian? Pemilihan rancangan penelitian ini sebenarnya tergantung dari tujuan penelitian kita. Ya. Kalau seandainya kita ingin menelusuri faktor penyebab misalnya, ya, jadi kita ingin melihat ini faktor penyebab dari suatu kasus ini apa, gitu. Maka yang terbaik itu kita lakukan penelitian yang bersifat ya, yang bertujuan untuk melakukan case control namanya, atau kasus kontrol dan eksplorasi ya. Jadi kalau seandainya saya ingin mengetahui ini ya, faktor penyebab kasus ini apa sih ya, maka yang terbaik saudara itu bisa melakukan penelitian yang bersifat kasus kontrol
ya, dan eksplorasi ya. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui ya apa yang menjadi penyebab sehingga kasus itu terjadi ya. Jadi kalau seandainya ingin menelusuri faktor penyebab, maka lakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kasus kontrol dan untuk mengetahui eksplorasi ya. Selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui prevalensi, ya, angka kejadian atau karakteristik responden, ya, maka lakukanlah penelitian yang bersifat deskriptif cross-sectional. Ya. Jadi, ini banyak seperti ini nih, ya, yang saudara lakukan riset ya. Saya ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk melakukan deskriptif cross-sectional, ya. Artinya menggambarkan, tetapi dia bersifat cross-sectional, ya, hanya dilakukan untuk satu kali pengamatan pada periode tertentu. Satu kali saja datang ke tempat penelitian, maka penelitian itu pasti bertujuan untuk mengetahui prevalensi, berapa angka kejadian, kemudian bagaimana karakteristik responden, ya. Maka penelitian itu ya kita lakukan dengan deskriptif cross-sectional, ya. Kalau seandainya ingin menelusuri faktor penyebab penyakit ya dengan klasifikasi yang telah ada, maka lakukanlah penelitian yang bersifat eksploratif atau menggandengnya dengan deskriptif, ya. Artinya semua faktor penyebab penyakit itu bisa kita dapatkan, ya. Maka kita melakukan penelitian yang bersifat eksploratif deskriptif. Kalau seandainya kita mau mencari hubungan sebab akibat atau faktor risiko dengan timbulnya penyakit, nah ini bisa analitik, ya, bisa juga dengan eksperimental, ya, sehingga kita bisa mengetahui faktor risiko timbulnya penyakit. Ya, jadi lakukanlah penelitian yang bersifat eksperimental atau analitik sekalipun, ya, analitik atau eksperimental sekalipun. Ya, kalau seandainya penelitian itu pure eksperimental, ya, maka ingat ya harusnya ada intervensi peneliti. Kalau seandainya ada intervensi peneliti berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, sewajibnya harus ada uji klinis. Ya, kalau seandainya penelitian yang bersifat eksperimental, ya. Contoh ini ya, saudara ingin melihat ya, walaupun ini non invasif ya, ingin melihat pengaruh jahe merah misalnya, ya, terhadap udem misalnya ya, udem yang diderita oleh pasien misalnya. Maka sewajarnya ya, seharusnya sebelum dilakukan intervensi kepada responden harus dilakukan dulu uji klinis ya. Kenapa? Karena kita melakukan intervensi kepada responden, kita melakukan intervensi kepada manusia, maka harus ada uji klinis di sana, harus ada ethic clearance di sana. Jangan langsung diberikan langsung kepada orang ya, walaupun itu non invasif ya, tidak memberikan tidak memberikan langsung ya, tidak berefek berat kepada pasien, tetapi tetap ya sebagai etik dari penelitian itu harus dilakukan uji klinis ya. Ketahui dulu apa komposisi jahe merah itu ya, jangan langsung diberikan kepada responden. Ya, pahami itu ya kalau ingin melakukan penelitian yang bersifat eksperimental. Ya. Seperti itu. Kalau mau melakukan penelitian analitik ya, misalnya ya peneliti itu secara pasif mengobservasi pada perubahan yang terjadi untuk mengetahui sebab akibat, maka lakukanlah penelitian kohor misalnya yang bersifat prospektif dan retrospektif ya. Biasanya kita menggunakan kasus kontrol. Jadi semua riset yang akan kita lakukan itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Apa tujuan penelitian kita, maka arahkan semua riset itu tergantung dengan tujuan penelitian kita. Maka tolong ini dipahami. Jadi ketika saudara ingin menentukan, saya mau melakukan penelitian A, B, C, D seperti ini, maka sesuaikan dengan tujuan penelitian. Ya, saya memang sudah saatnya untuk mengingatkan kepada saudara ya, kalau seandainya mau melakukan penelitian yang bersifat eksperimental yang berkenaan dengan adanya mungkin adanya temuan-temuan baru sehingga saudara bisa menghasilkan suatu temuan yang baik, ada baiknya saudara sudah mulai mengikuti adanya etika penelitian ya, terutama kalau seandainya ada sesuatu yang mau diberikan kepada pasien, kepada responden yang berkenaan dengan obat atau segala macamnya, lakukan dulu uji klinis ya. Alhamdulillah kita di Institut Kesehatan Prima Nusantara juga sudah memiliki komite etik ya. Jadi ada, kalau seandainya nanti mau mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan uji klinis atau uji-uji lainnya ya, terutama
berkenaan dengan etiknya, itu bisa saudara urus di sini ya, di Institut Kesehatan Prima Nusantara. Ya, seperti itu. Paham sampai di sini? Ya, boleh Paham. bertanya ya. Harus bertanya banyak ya, jangan langsung menerima saja ya, karena ingat ya, setelah ini ya, setelah semester ini atau barangkali di semester ini juga saudara sudah boleh berencana melakukan riset tentang apa ya. Jadi saya memberikan output dari mata kuliah ini, saudara setidak-tidaknya sudah mempunyai bagan yang lengkap terhadap riset yang akan saudara lakukan di semester depan ya. Mungkin barangkali saya ingin bertanya ini, sudah ada nggak bahan ya, atau sudah ada topik yang akan saudara lakukan untuk penelitian di semester depan? Nurul? Nurul, sudah ada Nurul? Mungkin barangkali kita juga bisa berdiskusi ya, ke arah mana nanti saudara melakukan riset ya. Nurul, sudah ada topik barangkali atau tema apa yang akan diangkat untuk penelitian? Nurul? Ragu, Pak. Coba ragunya di mana? Coba ragunya di bagian condongnya kemana? Di keperawatan apa? Gitu. Komunitas, Pak. Komunitas ya, nggak apa-apa ya, di komunitas. Berarti nanti tolong dicari ya. Tadi kan sudah kita lihat lokasi riset itu ada 2 ya, ada di klinik, ada di komunitas ya. Berarti kalau Nurul concernnya di komunitas, berarti cari topik-topik yang berkenaan dengan komunitas itu. Ya, dan banyak sekali ya keperawatan komunitas itu yang bisa dilakukan riset ya, tergantung nanti konsen mau dilihatnya itu bagian apa ya, itu tergantung Nurul nanti di komunitasnya mau mengkaji apa nanti Nurul. Coba sudah ada nggak gambarannya Nurul? Mungkin ingin mengetahui prevalensi suatu penyakit ya, mungkin nanti Nurul bisa melakukan penelitian bersifat deskriptif cross-sectional mungkin ya, atau ingin melihat lebih jauh ya bagaimana hubungan masing-masing variabel, mungkin nanti akan bisa melakukan penelitian bersifat analitik ya. Belum Nurul? Di komunitasnya apa? Kalau sangat banyak ya permasalahan di keperawatan komunitas itu yang bisa diangkat ya, terutama ya mengenai kajian-kajian yang konsen di keperawatan komunitas. Kalau Putri, ini Nurul masih memikirkan ini ya, tapi nanti mudah-mudahan ya seiring dengan berjalannya waktu nanti Nurul bisa melihat topik yang menarik di sana ya. Oh ya, mungkin saya sedikit ingatkan ya, sebenarnya ketika kita ingin melakukan suatu riset ya di bagian apapun ya, topik apapun itu harus diingat ya, harus kita menemukan suatu masalah yang berbeda dari kenyataan yang kita temukan di lapangan ya. Nah, itu penting ya. Jadi ketika kita tidak menemukan masalah, jangan paksakan itu diangkat ya. Jadi kita harus mengkaji suatu topik riset itu apabila kita temukan di lapangan itu berbeda dari kenyataan yang ada ya. Saya sering sampaikan itu di dalam istilah riset itu, kita melakukan riset itu apabila ada sesuatu yang berbeda dari kenyataan ya, contrary to the fact namanya ya. Jadi jangan asal angkat ya. Ada dulu masalah di sana ya. Dari mana masalah itu didapatkan? Mungkin dari saudara melakukan diskusi mungkin dengan pejabat-pejabat yang ada di sana, dari dinas kesehatan, puskesmas, atau dari teman ya yang sudah melakukan praktek di sana ya, atau ketika sudah melakukan praktek di sana ternyata ada masalah di sana ya, segala sesuatu itu berbeda dari kenyataan yang ada, itu baru bisa kita angkat dan kita jadikan itu sebagai topik riset ya. Kalau Radis sudah ada topiknya, coba kita diskusikan. Topik masih bingung Pak. Tentang bingungnya di mana? Kalau Radis masih bingung mau milih lebih fokus ke jiwa. Radis masih lagi ngumpulin untuk ini kemana nih enaknya, ke jiwa atau ke KMB atau ke komunitas, masih seperti itu Pak. Cuman kalau lebih condong sih lebih condong ke apa ya Pak, ke KMB sih Pak. KMB ya, oke. Iya, masih berubah-berubah Pak.
Masih cari-cari informasi mana yang kalau misalnya kalau mau meneliti di sini ini gimana, masih meneliti ini gimana gitu Pak. Ya, ya, berarti Radis masih ini ya mencari masalah berarti namanya itu ya. Dia belum menentukan pilihan ya. Tapi jangan terlalu lama ya Radis ya. Jangan terlalu lama masalah itu ya, karena di setiap di setiap bagian itu banyak yang menarik sebenarnya. Apalagi kalau Radis tadi konsennya di KMB ya. Karena di KMB itu kan lebih ke klinis ya, lebih banyak masalah sebenarnya ya. Ketika kita membahas KMB, apalagi sesuai dengan visi misi di fakultas kita itu kan ke neurologi ya. Rumah sakit yang konsen di neurologi itu sudah jelas rumah sakit otak ya, berarti masalah sangat banyak itu kalau kita membahas otak itu ya, sangat banyak kasus-kasus ya yang bisa diangkat ya ketika kita membahas tentang otak ya. Kebetulan saya expertnya di otak juga nih Radis ya. Jadi kalau seandainya Radis, Pak. Jadi kalau di KMB Radis ada 2 penyakit sih yang Radis kuasai, kayak diabetes sama stroke Pak. Diabetes sama stroke. Kalau stroke bisa kita berhubungan nanti ya. Tapi kalau ke DM ya itu masih jauh ya, karena DM kan masih banyak kasus lain ya yang. Tapi kalau ke stroke nanti kita bisa berhubungan ya, karena saya memang expertnya memang di otak ya, terutama ya apalagi yang berkenaan dengan stroke. Nah itu nanti kita bisa diskusi ya, lihat kasus apa nanti yang kita hubungkan dengan keperawatan neurologi ya, seperti itu. Oke, nantilah ya kita ini. Tapi saya akan tanya dulu yang lain. Putri, bagaimana Putri Naila? Udah ada topik mungkin atau tema risetnya di mana? Belum Pak, tapi Putri yang lebih ininya ke keperawatan jiwa sih Pak. Keperawatan jiwa ya. Salah, berarti nanti mungkin Putri akan membahas ya stres ya, depresi ya, atau yang lain-lain ya. Sudah ada nggak jiwanya kemana gitu? Tapi janganlah ini lagi ya, tingkat stres mahasiswa lulus jangan ya, itu udah sangat banyak gitu ya. Dan kayaknya juga HARS itu sudah sangat banyak juga kita ini ya, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan yang lain ya. Banyak sebenarnya yang berhubungan dengan jiwa itu yang masih bisa diangkat ya. Jangan paksakan sama dengan senior-seniornya lagi ya. Udah bosan juga kita ya kalau stres-stres ya. Umumnya stres semua kan. Yang apalagi sudah mau tamat gitu ya. Jangan yang itu. Jadi kaji yang lainnya. Banyak sebenarnya seperti kemarin ya. Kemarin yang ke jiwa yang ini ya, atau adik-adiknya. Yang ke jiwa kemarin siapa? Grup ini atau adik yang saya antarkan ke rumah sakit jiwa? Kami Pak. Oh iya, tapi aman semua ya jiwanya? Aman Pak. Oke. Nah, jadi kan itu sebenarnya banyak juga kasus ya, kalau kita ambil data langsung ke rumah sakit jiwa ya, itu bisa sebenarnya. Cuman nanti mungkin barangkali Putri lihat ya kasus apa yang betul-betul Putri kuasai dan Putri minati ya. Ingat ya, riset itu akan lebih baik ya ketika kita memang punya perasaan ingin menggali itu ya. Jangan paksakan ikut-ikutan teman atau karena dosen yang memberikan judul, itu susah itu ya. Tetapi kalau kita memang ingin menggali itu, nah itu akan lebih baik ya. Jadi kita memang ada niat dari dalam untuk melakukan riset itu, akan lebih cepat selesai itu. Nah, karena kita semangat untuk menjawab apa pertanyaan yang ada di dalam benak kita ya, atau apa pertanyaan yang ada di dalam penelitian kita. Ya, berbeda dengan judul diberikan orang atau ikut-ikutan teman. Oh, teman meneliti ini, saya ini juga lah. Itu parah itu ya. Karena tidak berasal dari diri kita ya. Jadi lakukanlah riset itu sesuai dengan keinginan. Seperti Radit tadi lah ya. Jadi Radis kan ingin meneliti di itu ya. Nah, dia mau lari kemana? Itu Radis yang nyari sendiri gitu. Nurul Putri juga harus seperti itu nanti ya. Jadi lakukanlah riset ya sesuai dengan keinginan kita. Oke, yang lain ya saya juga ingin tanya ini. Maisa. Ya, Maisa Opi Rahai. Memang ini namanya ya, Maisa Opi Rahai.
Kayak nama India ya. Iya, Pak. Baik. Ada pertanyaan, Maisa? Ada topik yang sudah ada, Maisa? Ayo. Atau tema lah ya, kalau tema atau topik atau concernnya mau kemana gitu. Oh, oke lah, belum tema. Oh, Pak, saya maunya di keperawatan A, keperawatan B, keperawatan C, ada nggak, Maisa? Atau sampai sekarang belum ada Pak? Oh, itu bahaya ya. Sudah mau tamat ya, belum ada topik ya, atau belum ada concernnya di mana, itu agak riskan gitu ya. Jadi harusnya di semester ini saudara sudah ada ya mau kemana gitu. Maisa aja lift, Pak. Maisa? Maisa aja lift, Pak. Oh, lift dia. Waduh. Robi. Ah, yuk Robi. Masih belum apa lagi, Pak? Ya, di mana ininya dulu? Ya, bolehlah. Belum. Masih mikir, Pak. Oh, masih mikir. Dari sebanyak ini topik-topik keperawatan yang paling Robi senangi apa? Oh, kayak IGD, unit gawat darurat gitu, Pak. Oh, berarti gadar ya. Oke, nanti berarti kalau gadar menarik sih sebenarnya, cuman nanti mungkin barangkali akan dibimbing oleh dosen-dosen yang gadar juga ya. Cuman oke, nantilah mungkin ada nanti ya. Kalau Hafifatul Khairiyah? Iya, Pak. Udah ada minatnya di mana? Di keperawatan apa? Masih bimbang, Pak, antara KNB sama jiwa, Pak. Oke, tapi sudah ada ya. Minatnya udah ada di dua tempat itu ya, antara KMB dan jiwa ya. Oke. Iya, Pak. Kalau Lina? Iya, Pak. Lina di mana? Masih bingung, Pak. Kalau minatnya sih ke komunitas, Pak. Oke, komunitas ya. Jadi saya juga bisa ini ya, bikin apa ya, peta nanti ini angkatan ini kemana saja ya. Sudah terdengar sama saya, ada yang komunitas, ada yang KMB, ada yang jiwa, ya, ada yang masih bingung, ya masih bingung, agak bingung juga kita ya. Syahdila Widya, mau di mana Syahdila? Iya, Pak. Ya. Masih ragu, Pak, antara jiwa atau anak atau komunitas. Oke, ini saya baru dengar anak ini ya. Jadi udah tersebar itu ya, anak ya. Mudah-mudahan Syahdila anak nanti ya. Karena kita sudah ada ini ya, spesialis anak, ada Bu Dian, ada Bu Mega ya. Bu Mega malah udah doktor itu ya. Jadi risetnya di anak itu sangat banyak ya. Mungkin bisa berkomunikasi nanti dengan Bu Mega ya untuk di spesialis anak itu. Karena sebenarnya di anak itu menarik ya sebenarnya. Bu Mega itu saya lihat ya di tahun 2022 ini sudah terbit juga Scopusnya di anak gitu. Ya. Jadi barangkali kalau memang concern di anak nanti silahkan kontak Bu Mega ya. Mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan beliau ya. Oke. Leli Suryani. Leli udah tadi Leli? Belum ya? Belum, Pak. Leli mau di mana? Antara maternitas sama KMB, Pak. Oke, saya mendengar yang baru maternitas ya. Oke, jadi maternitas juga menarik gitu ya. Apalagi kan kita banyak juga yang kebidanan di sini ya. Jadi bisa kolaborasi lah nanti ya. Kebidanan. Kalau bisa maternitas ya, biar kita tuh tersebar di seluruh keperawatan yang ada gitu ya. Oke, menariknya Putri Mutiara Rahma. Ya, Pak. Ya, mau di mana Mutiara topiknya? Masih ragu, Pak, antara KMB sama anak, Pak. Oke, KMB sama anak ya. Nanti jangan terlalu lama ragunya ya. Kalau masih ragu juga soal istikharah ya. Tentukan pilihan. Tidak hanya suami yang istikharah itu, pilihan judul juga boleh. Soal istikharah mau kemana itu ya. Oke ya, beberapa orang sudah saya tanya dan juga jawaban saudara sudah variatif ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya saudara
lakukan sesuai dengan keinginannya. Jadi memang saya berharap ya semua yang kita lakukan di dalam riset itu ya sedapat mungkin adalah sesuai dengan keinginan atau kemauan kita untuk melakukan riset itu. Mohon izin sebentar, saya mau ke kamar mandi ya. Kita off sebentar. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Radis mau kemana? Mau ke Lampung. Nggak boleh. Lina. Lina. Lin. Ya, Lina, Ya, keperawatan komunitas sudah ada kita masuk, Lin. apa Pak? Keperawatan komunitas sudah ada kita masuk. Belum. Belum, baru hari ini. Oke, makasih. Ya, Siapa? Novita. Novita. Keperawatan gawat darurat udah ada kita masuk. Belum, Pi. Oke, makasih ya. Oke, kita coba lanjutkan ya. Jadi kita coba lihat ya, mungkin hari ini kita lihat riset yang awal ya, di eksplorasi. Oke, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Oke, ya kita lanjut. Nah, jadi kita lihat ya, untuk penelitian yang bersifat eksplorasi ya. Jadi untuk penelitian yang bersifat eksplorasi ini, ya, rancangan ini sebenarnya untuk menemukan ya faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab, atau untuk mengetahui pendapat ya atau penerimaan masyarakat ya terhadap suatu program pelayanan ya. Maka ya kalau seandainya kita mau melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi ini, di dalam perencanaan yang kita ingin lakukan itu harus ada kasus baru ya. Mungkin dulu di awal COVID ini ditemukan, maka banyak orang yang melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi ini, ya, menggali ya apa itu COVID segala macam, ya, kemudian
bagaimana kasus COVID itu terjadi di awal ya, maka itu adalah penelitian ya yang bertujuan ya untuk melakukan eksplorasi. Dia akan menemukan nanti faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab. Maka muncul ya di SARS-CoV-2 itu ada virus ya yang dinamakan dengan corona seperti itu ya. Walaupun sebenarnya virus itu sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada juga ya, sudah ditemukan juga pada tahun 1873 ya kalau saya nggak salah. Ya, tetapi sekarang muncul lagi dan menjadi menjadi kasus ya, sehingga pandemi lah kita ya. Mudah-mudahan semakin lama ini tahun depan sudah endemi ya, jadi kita sudah bebas ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika kita melakukan eksplorasi, di dalam perencanaan kita itu harus ada kasus baru. Kemudian pertanyaan penelitian yang mungkin ya ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi, maka pertanyaan itu harus berkaitan ya dengan keturunan ya. Dia harus berkaitan dengan pola hidup tertentu ya. Maka karena dia muncul di Wuhan ya di Cina, dikajilah bagaimana pola hidup orang di sana. Ternyata orang di sana banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat ya, tidak bersih seperti itu, kelelawar segala macam seperti itu. Itu dinamakan ketika dia melihat pola hidup tertentu yang terjadi di suatu masyarakat ya. Nah, itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksplorasi. Kemudian juga dilihat bagaimana ciri demografi ya, bagaimana kehidupan orang di sana, padat tidak penduduknya, apakah orang di sana melakukan PHBS dan lain sebagainya, dan bagaimana lingkungan di sana. Nah, itu dinamakan dengan kajian yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Ya, nah, jadi pahami itu ya. Kalau seandainya nanti saudara ingin melakukan penelitian yang juga bersifat eksplorasi, kata kuncinya harus ada kasus baru. Ya, jadi tidak asal kita melakukan penelitian eksplorasi ini, harus ada kasus baru. Ya, atau kalau seandainya saudara tidak berkenaan dengan penyakit ya, misalnya mengenai kesehatan umum, maka saudara harus temukan dulu ada sesuatu yang aneh terjadi. Saya contohkan ini ya, misalnya di lingkungan itu lingkungan elit misalnya, lingkungan elit ini ternyata rata-rata pendidikannya tinggi, ternyata ya di lingkungan itu tidak sampah bertebaran misalnya. Atau katakanlah lingkungannya tidak terurus misalnya, padahal kaya-kaya gitu. Maka harus ada keadaan seperti itu dulu, aneh gitu. Kenapa? Harusnya lingkungan elit, orang kaya, kemudian pendidikannya tinggi, harusnya pasti lingkungannya bersih. Ya. Tapi ketika saudara temukan ada yang aneh di sana, lingkungannya tidak bersih, orangnya kaya, pendidikannya tinggi-tinggi, maka bisa saudara lakukan eksplorasi di sana, apa yang menyebabkan sampah bertebaran di sana. Ya. Aneh dulu ya, kalau di penyakit harus ada dulu kasus baru kita bisa melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Ya. Jadi kalau seandainya saudara juga mau melakukan penelitian eksplorasi di sana, jadi segala sesuatu itu memang aneh gitu, tidak mungkin terjadi kalau seandainya secara teori tidak bertentangan dengan teori seperti itu. Maka pertanyaan penelitian yang tadi itu ya kita munculkan ya, yang berkaitan dengan keturunan, pola hidupnya seperti apa, kemudian ciri-ciri demografinya bagaimana, atau lingkungannya seperti apa, maka itu dinamakan kita melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Tujuannya itu adalah untuk mengadakan penelusuran dan mengungkapkan faktor yang menyebabkan timbulnya masalah. Ya, nah, kalau seandainya ini ya kasus barunya misalnya ada TB misalnya, apa yang menyebabkan masalah munculnya penyakit TB ini? Ya. Apakah karena memang virusnya sedang banyak atau apa ya? Jadi segala sesuatu itu nanti akan menjawab ya ketika kita sudah melakukan pengumpulan data, setelah kita melakukan penelusuran, setelah kita mengungkap apa faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit atau masalah tersebut. Ya, diantaranya itu adalah TB ya. Oke. Siapa subjek studinya ya? Subjek studi atau responden yang akan kita lihat itu penderita. Ya, kalau dia TB ini, penderita, keluarga, ya, kerabat, ya, atau orang yang terkait, ya, dan alam lingkungan yang ada di sana, ya. Penderita bagaimana? Ya, apakah dia tidak putus minum obat, ya,
Keluarga, apakah keluarga mendampingi dia dalam meminum obat ya? Kerabat, apakah kerabat juga mengingatkan dia untuk meminum obat? Nah, itu bisa kita lihat ya. Karena kan TB itu syaratnya tidak boleh putus minum obat. Seperti itu ya. Jadi subjek studinya itu tidak hanya penderita tetapi juga keluarga, kerabat, lingkungan sekitarnya. Kita bisa jadikan sebagai subjek studi ya. Kemudian variabelnya apa? Ya, variabelnya bisa saja nanti akan kita lihat kondisi saat lahirnya seperti apa. Pertumbuhannya itu seperti apa? Umurnya di umur berapa? Ya. Gejala awal yang muncul itu apa? Ya, itu dinamakan dengan variabel-variabel yang bisa kita telaah ketika kita mau melakukan penelitian yang bersifat eksploratif. Kemudian apa yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari? Contohnya aktivitas pekerjaannya itu apa? Ya, keturunannya bagaimana, minum obat apa dia, kemudian riwayat kalau seandainya dia terjadi TB itu pada ibu yang sedang hamil atau sedang melahirkan, bagaimana riwayat persalinannya, paritas keberapa, anak berapa yang dia lahirkan, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam ketika kita melihat variabel penelitian ketika ingin kita lakukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Gitu ya. Oke. Itu kajian awal kita di pertemuan kita pertama ini ya. Mudah-mudahan saudara bisa terima ya. Besok kita akan lanjutkan dengan bagaimana pelaksanaan penelitian ya, bagaimana pengumpulan data dan lain sebagainya ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Hari ini kita baru sampai ke penelitian yang bersifat eksplorasi. Silakan. Ada? Slide ini saya berikan setelah semua materi saya sampaikan ya. Karena slide ini berjumlah 30 slide ini. Kita baru di slide ketiga ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ya bisa saudara pahami dan bisa nanti saudara jadikan sebagai acuan atau sebagai pedoman ya ketika saudara sudah mulai melakukan penelitian. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham. Stop dulu. Ini jumlah kita sudah 15 ya. Tapi 29 tadi ya. Ini banyak yang nggak hadir berarti. 22, Pak. 22. Berarti ada 6 orang ya yang nggak hadir. Ini 15 berarti ada 7 orang yang nggak hadir. Biasanya hadir semua atau memang seperti ini kalau kuliah ini? Tergantung, Pak. Kadang ada, kadang Pak, Ya. Nurul, silakan. maaf Pak, yang uji klinis tadi tuh diuji ke hewan, Pak. Oke, ya, benar ya. Jadi uji klinis sebenarnya tergantung nanti bagian apa yang kita ingin lakukan ya. Kalau seperti tadi misalnya mau memberikan misalnya jahe merah misalnya. Jahe merah itu sebenarnya yang terbaik itu adalah kita melakukan uji klinis ke hewan dulu ya sebelum dilakukan ke manusia. Tapi sebenarnya kalau prosedurnya yang ketat itu sebenarnya kalau seadanya formulanya itu sudah saudara mau jadikan obat-obatan ya. Nah, itu memang harus ada uji ke hewan dulu seperti ke mencit ya atau ke kelinci ya, kelinci percobaan atau yang lain ya. Tapi kalau seandainya saudara tidak jadikan ini sebagai obat itu biasanya saudara bisa memintakan etik penelitian ya. Jadi minta etika penelitian ethical clearance namanya ya ke komite etik penelitian ya seperti itu. Tapi sebaiknya kalau kita mau menjadikan suatu obat-obatan yang akan kita berikan ke pasien ya kepada responden itu memang harus dilakukan uji klinis seperti yang disampaikan Nurul tadi ya, dicobakan dulu ke hewan percobaan seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ya. Coba di on-kan lagi tadi cuma 11 orang ya. Ini sudah 15 orang. Di on-kan lagi. Saya coba tangkap lagi ininya. Melsi, Nurhayati, Losi, Lina, udah ya. Melsi belum. Lina, kok mati lagi, Lina? Nurhayati, Losi,
Sebentar. Nanti kalau ini kita keluar lagi ya. Nur Hayati, Melsi, Iya, Losi. Pak. Nah, ayo. Ini Lina nih mati hidup aja dari tadi. Iya, Pak. Nah, Nur Sebentar, Hayati, Pak. oh pakai sebentar. Losi, ini jangan-jangan tidur pas kuliah ini. Oke, Losi udah. Melsi Tidak, udah. Pak. Nur Hayati belum? Losi udah. Ya, Pak. Tapi kalau bisa kepalanya ke atas lah, jangan keningnya aja yang dikena foto nanti. Nah, ini Radit nih mati pelan ya. Ya Allah. Itu Nur Hayati ya. Ya, senyum ya. 1, 2, 3. Kok mati? Ya Allah, pas dia mati sebenarnya. Lina Muhammad Radis mati pula, ya Allah. Nur Hayati. Hidup, Pak. Itu baru ide baru, ya Allah. Aja lagi mati ide ya, Cik. Melsi. 1, 2, 3. Melsi. Ya. Melsi ini NS-nya di belakang ini, ya Allah. NS di depan, Melsi. Oke ya. Oke, sampai di sini ya. Saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.